Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bertemu dan kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching untuk memenuhi tugas dari modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, untuk kegiatan ini kita akan bersama-sama. Untuk saya sendiri akan sebagai pengamat, Ibu Indanarti sebagai coach, dan Bapak Joko Mulyono sebagai coachnya. Sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, lebih dahulu saya akan berbincang-bincang dulu dengan coach kita yaitu Ibu Indanarti agar tidak terjadi miskomunikasi nantinya. Ibu Indanarti, untuk kegiatan coaching ini, untuk penilaiannya yang akan saya amati yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah tentang alur tirta yang harus Ibu lakukan pada percakapan nanti. Di mana alur tirta itu ada 4 macam. Yang pertama tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sedangkan rubrik penilaian yang kedua yaitu adanya kompetensi coaching yang harus Ibu lakukan pada percakapan nanti. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bisa dimengerti ya Ibu Indah nanti ya? Iya Bu, bisa dimengerti. Oke, selanjutnya saya akan tanyakan kompetensi coaching yang mana saja yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan nanti Ibu. Ya, untuk kompetensi coaching sendiri ada 3 Ibu, di mana saya harus hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan yang ingin diobservasi dalam coaching kali ini yaitu saya ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Oke, jadi ada 3 kompetensi dan yang akan dikembangkan untuk diobservasi lebih lanjut yaitu yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Baik, Iya Bu. untuk mencapai ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira indikator apa saja yang nanti Ibu capai? Untuk indikator ketercapaian kompetensi yang ingin saya raih, yaitu saya sebagai seorang calon guru penggerak nantinya mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, dan saya sebagai coach mampu membantu coach untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Oke, baik. Eh, Demikian ya Bu ya. Jadi ada beberapa indikator yang akan dicapai, yang akan dilakukan juga, dan nanti akan saya lakukan pengamatan fokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga nanti dalam percakapannya akan terlihat dan nampak jelas ya. Jadi dalam pengamatannya nanti bisa saya lihat indikator-indikator yang ingin dicapai. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Joko dan Ibu Indanarti untuk melakukan kegiatan coaching. Baik, terima kasih Ibu Rizka sebagai observer kami. Saya Indanati sebagai coach di sini dan rekan saya Pak Joko Mulyono sebagai coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Bu Indanarti. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Oh iya Pak, sepertinya kemarin dengan ada yang ingin pengen disampaikan kepada saya ya. Ada apa ya Pak? Ada yang perlu saya bantu begitu? Oh iya, mohon maaf sebelumnya Bu. Kemarin saya WA jenengan dan alhamdulillah jenengan merespon pada malam hari ini kita bisa bertemu di dunia maya ini. Gini Bu, setiap saya habis mengajar
Dan saya refleksikan diri, terkadang itu sampai di rumah itu masih terbayang-bayang dengan murid saya ya Bu. Terutama ada satu Oh, murid yang kalau diberi tugas, ternyata itu mengerjakannya terlalu cepat. Dan tugasnya itu juga tidak sesuai apa yang saya harapkan. Jawabannya ada yang salah, kemudian menulisnya juga terburu-buru, jadi setiap kata itu ada huruf yang tercecer. Seperti itu, Bu. Padahal kan kelas 3 kalau bisa nulisnya juga sudah bagus, sudah lengkap. oh begitu Pak. Sudah kelas 3 ya muridnya ya Pak Joko mengajar kelas 3. Sebelum kita nanti membahas lagi lebih jauh, sebenarnya apa ya tujuan atau harapan Pak Joko nanti setelah kita berbincang-bincang ini? Iya, saya inginnya sharing sama jenengan itu bisa menemukan ide atau gagasan bagaimana nanti saya memperlakukan anak tersebut agar menulisnya itu menulisnya itu rajin, tidak ada kata, tidak ada huruf yang tercecer dalam setiap kata. Dan juga ketika mengerjakan jangan terburu-buru agar nanti jawabannya juga sesuai apa yang saya impikan. Seperti itu. Oh, begitu ya. Berarti impiannya Pak Joko, muridnya Pak Joko bisa memberi jawaban yang sesuai. Nah, sekarang Pak dari Iya. impian itu, kalau kita buat skala impiannya Pak Joko itu 10. Lalu muridnya Pak Joko itu kira-kira ada di skala berapa ya, Pak? Kalau menurut saya itu masih di skala 4, Bu. Padahal teman-temannya itu sudah di skala 7, skala 8, skala 9. Oh, begitu ya. Lalu kira-kira apa Pak yang ingin Bapak lakukan atau yang bisa Bapak lakukan untuk bisa mengatasinya biar sesuai impian Pak Joko tadi? Iya, saya itu membayangkan bagaimana nanti agar siswa tersebut itu bisa bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya sering ke mejanya seperti itu, Bu, untuk mengecek apakah nanti pekerjaannya itu sesuai apa yang saya inginkan. Terus cara menulisnya itu nanti tidak ada huruf yang tercecer, seperti itu, Bu. Kadang misalkan nulis sampah, menulisnya M-nya hilang, Bu. Sampah, seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi menurut Pak Joko itu sebenarnya masalah yang dihadapi itu adalah siswanya kalau menulis juga sering hilang begitu ya Pak ya. Jadi kalau seperti itu berarti Iya. membuat Pak Joko berpikir dan merasa tidak nyaman, begitu Pak. Iya, Bu. Kan sudah kelas 3 ini sudah hampir mau kenaikan kelas. So, kok tulisannya seperti itu? Kemudian menjawabnya juga terburu-buru, tidak sesuai apa yang saya inginkan. Seperti Oh iya, sebelum coaching ini, apakah Pak Joko sudah pernah menyampaikan ke murid Pak Joko untuk bisa memperbaiki dirinya? Gitu pernah tidak Pak? Disampaikan ke siswanya langsung. sudah pernah, Bu. Saya menegur langsung ketika dia sedang mengerjakan, kemudian saya panggil ketika sudah selesai, ketika istirahat. Ini loh jawabanmu sama tugasmu kalau kamu kerjakan terburu-buru. Tulisanmu per katanya aja sudah ada yang salah, jawabanmu juga sama. Tadi di kelas sudah Pak Joko tegur agar kamu itu meneliti kembali tugas-tugasmu, tapi kok nggak kamu lakukan seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi sebenarnya Pak Joko itu ya merasa tidak nyaman, merasa kepikiran itu wajar Pak, karena memang sebagai seorang guru itu memberikan perhatian kepada murid-muridnya. Lalu setelah itu bagaimana respon anaknya Pak setelah dipanggil begitu? Ya mungkin karena anak saya panggil bilangnya iya Pak, besok saya akan mengerjakan lebih teliti lagi. Tetapi prakteknya karena masih anak-anak, rasa tanggung jawabnya juga masih kurang, Bu. Tetap Hmm, ya. lain waktu saya lihat
hampir sama lagi pekerjaannya seperti itu. Oh, begitu. Sampai bingung Eh, apa la- ya yang harus saya lakukan seperti itu. Sebenarnya langkah Pak Joko tadi dengan memberikan pengertian ke anak, menunjukkan hasil tugasnya itu sudah merupakan langkah yang sangat bagus, Pak. Eh, Lalu kira-kira apa lagi ya Pak selanjutnya setelah Bapak sudah panggil, sudah diberikan pengarahan, tapi ternyata masih kurang konsentrasinya, anaknya masih menulisnya kurang terus, begitu. Apalagi Pak kira-kira yang bisa dilakukan Pak Joko selain hal itu? Oh iya, mungkin saya bisa konfirmasi ke orang tuanya ya Bu ya. Mungkin bisa saya beritahukan lewat WA dulu mungkin ya Bu. Saya beritahu Oh agar iya. kalau di rumah ketika mengajari anaknya diperhatikan cara menulisnya, kemudian memahami bacaannya, seperti itu mungkin ya Bu ya. Wah, itu langkah yang sangat bagus, itu langkah yang paling cepat bisa dilakukan karena sekarang kan gampang ya memakai media sosial, memakai WhatsApp untuk menghubungi orang tuanya. Lalu kira-kira siapa lagi Pak yang bisa Bapak hubungi selain orang tuanya, misalnya apa, siapa, begitu yang bisa mungkin nanti membantu Bapak dalam proses untuk anak itu bisa lebih baik dalam pembelajaran? Oh iya, mungkin kalau pas di kelas ya Bu, kan di kelas kan modelnya saya buat per kelompok tempat duduknya. Mungkin dengan saya beri apa itu? Kalau pas tugas kelompok, mungkin siswa tersebut biar yang menulis tugas tersebut, Oh biar nulisnya iya. bergiliran seperti itu kan nanti anak tersebut akan diingatkan sama temennya ya Bu ya. Seperti tutor sebaya seperti itu loh Bu loh. Oh iya, model tutor sebaya ya, biar dia juga merasa dibersamai dengan teman-temannya ya, juga dia punya tanggung jawab sendiri, yaitu dia tugasnya adalah menulis, begitu ya Pak. Bagus juga Pak. Percayalah Pak Joko itu sama anak itu. Nanti kalau diberi tugas itu, pasti dia terus tulisannya juga akan semakin bagus ya, jelas ya, karena dia tulisannya akan diperhatikan oleh teman-temannya juga ya Pak ya. Wah, langkah yang bagus juga Iya, itu. iya, iya Bu. Iya, iya. Saya percaya ini di bawah bimbingannya Pak Joko ini nanti anak ini pasti bisa untuk kembali lagi berkonsentrasi dalam pelajaran dan nilai-nilai itu nanti akan semakin naik begitu Pak. Juga Pak untuk kira-kira ini langkah selanjutnya tadi kan Pak Joko mau WA-in kira-kira kapan ini mau WA orang tuanya gitu untuk langkah selanjutnya selain dengan tutor sebaya tadi. Kalau WA-nya bisa malam ini Bu saya WA ke orang tuanya karena kan sekarang juga masih saat-saatnya belajar. Lah, sekarang kan masih pukul 7 lah. Mungkin sekarang saatnya saya bisa WA ke orang tuanya agar kalau mengajari anaknya itu nanti diperhatikan cara menulisnya. Kemudian agar nanti besok pagi kan kebetulan ada ulangan, ada tugas mandiri. Coba besok saya buktikan nanti bagaimana nanti respon dari orang tuanya malam ini. Semoga besok nilainya bagus, Bu. Dan tulisannya juga Oh, sesuai apa yang saya sesuai dengan inginkan. iya, iya, bagus. Iya, Pak. Nah, itu kan merupakan langkah awal panjenengan ya. Itu kira-kira berapa lama ya, Pak, nanti kalau misalnya ternyata besok orang tuanya dihubungi atau malam ini dihubungi ternyata belum bisa, itu terus Pak Joko mendapatkan kendala, itu bagaimana kira-kira komitmennya nanti, Pak? Apa akan menghubungi sampai bisa atau bagaimana solusinya, Pak Joko? Oh iya, mungkin kalau malam ini kok saya hubungi, kalau WA-nya tidak aktif, ya besok pagi saya bilang ke anaknya saja, Bu. Besok biar orang tuanya itu menghubungi saya dulu lewat WA. Saya kasihkan nomor saya lagi ke anak tersebut biar orang tuanya menghubungi dulu lewat WA. Karena kalau saya panggil ke sekolah langsung, orang tuanya itu bekerja semua, Bu. Kasihan juga kalau harus izin. Mungkin Oh iya ya, itu Pak. tindakan saya yang kedua, Bu, kalau malam ini saya WA nggak bisa. Oh iya iya Pak, itu ya. Jadi rencana-rencana Bapak akan segera dilakukan ya.
Kira-kira nanti berapa lama Pak? Mungkin berapa kali pertemuan dengan tugas kelompok, dengan model tutor sebaya, kira-kira peserta didik tadi itu bisa sesuai dengan nanti yang diimpikan Pak Joko, kira-kira berapa lama Pak? Mungkin Iya, 2-3 kalau untuk yang pertemuan tutor atau bagaimana? sebaya, kalau yang tutor sebaya itu minggu depan kemungkinan bisa saya lakukan, Bu. Karena rencanakan minggu depan itu ada tugas kelompok. Bisa saya lakukan minggu depan berarti. Kalau yang itu tutor sebaya. Kalau yang dengan orang tua kan bisa saya lakukan malam ini juga. Iya, iya. Kalau tutor sebaya minggu depan berarti Bu bisa saya lihat nanti bagaimana nanti. Wah, gitu ya Pak ya. Oh, semoga programnya nanti berjalan dengan lancar Pak, sesuai dengan komitmen komitmen Bapak untuk membimbing anak itu sampai mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan di pembelajarannya dengan baik. Di mata saya, itu Pak Joko adalah sosok guru yang hebat, yang perhatian sekali dengan anak-anaknya, sampai eh, bisa menggali ini anak saya kok tulisannya kurang, ini bagaimana gitu. Kemudian bagi saya Pak Joko juga sudah bisa untuk berkolaborasi dengan orang tua, dengan wali murid, dengan peserta didik lainnya gitu Pak Joko. Oh iya, terima kasih loh Bu atas pencerahannya. Saya jadi bisa menemukan ide apa yang terbaik untuk murid saya itu tadi. Dengan apa itu sharing sama jenengan, oh ternyata itu ada ide-ide yang bisa saya dari saya sendiri dengan jenengan menggali pertanyaan-pertanyaan tadi. Wah, pertemuan malam ini Ya, sangat bagus sekali Bu. Terima kasih loh atas waktunya. iya. Iya Pak, sama-sama. Jangan lupa ya nanti berkabar ya tentang hasil-hasil dari rencana-rencana Pak Joko, tentang komitmen Pak Joko bagaimana, apakah sudah berhasil, sudah berapa lama, begitu. Nanti saya tunggu selalu kabar baiknya dari Pak Joko. Iya Bu, nanti saya kabari nanti semoga dengan percakapan malam hari ini memberi manfaat untuk saya dan juga nanti bisa saya praktekkan ke anak didik saya tadi Bu, sehingga menjadi maksimal saya ketika pembelajaran di kelas. Iya Pak, nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya. Nanti kita bisa Iya, ketemu lagi untuk sharing-sharing lagi. Iya, terima kasih ya Pak Joko, sudah kita sudah berdiskusi, sudah sharing, berbincang-bincang. Nanti kita bisa berjumpa lagi, bisa ketemuan lagi, dan bisa menemukan cara-cara terbaik untuk peserta didik kita agar lebih baik dalam pembelajarannya. Ya, terima kasih ya Pak Joko. Cukup ya untuk sesi coaching kali ini. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Selanjutnya, Bapak Joko dan Ibu Indanarti, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Indanarti, ya. Yang pertama, Ibu Indanarti, apa saja yang tadi Ibu lakukan dalam kegiatan coaching sebagai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu? Baik Bu, saya tadi telah mencoba untuk melakukan sesi coaching dengan rekan saya untuk bisa menggali solusi-solusi yang ada di coach sendiri. Ketika saya menjadi coach, saya sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memancing dan juga mampu menimbulkan ide-ide terkait solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang coach. Oke, bagus sekali. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil catatan saya, ya Bu ya. Setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Bapak dan Ibu lakukan tadi. Yang pertama, bahwa untuk alur tirta dalam percakapan coaching tadi, Ibu sudah menerapkan dan saya sudah melihat di sana untuk tujuan di mana coach atau Bu Indah sudah mampu mengarahkan
coachingnya untuk mengetahui tujuan dari kegiatan coaching. Terus untuk identifikasi masalah juga Ibu Indah selaku coach juga sudah mampu mengarahkan coachingnya supaya dia bisa bersikap terbuka dan menyampaikan masalah apa yang telah dihadapi. Dan untuk rencana aksi juga tadi coachingnya sudah bisa menyampaikan dan menemukan solusi-solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya karena adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Indah atau coach lakukan ya, sampaikan ke coachingnya. Dan yang tanggung jawab juga sudah diarahkan oleh Ibu Indah, di mana untuk Pak Joko selaku coaching sudah berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang akan dilakukan untuk kebaikan muridnya, gitu ya. Yang kedua, untuk rubrik yang kedua tadi juga sudah saya lihat tadi sudah nampak dalam percakapan, yaitu kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut dan untuk diobservasi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu Indah selaku coach juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah nampak sekali, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi itu bisa mengarahkan dan mendorong coachingnya untuk memahami masalah sehingga bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Tadinya ada baru satu atau dua solusi, tapi karena adanya pertanyaan yang berbobot dari coachnya, maka untuk coachingnya menemukan solusi lain ya, sehingga ada beberapa alternatif langkah yang akan dilakukan dalam perbaikan muridnya yang menjadi masalah itu. Selanjutnya satu pertanyaan lagi Ibu Linda. Setelah kegiatan coaching ini, kira-kira kompetensi apa saja yang selanjutnya nanti akan dikembangkan Ibu selain kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot? Baik, Bu Rizka, terima kasih. Selain kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kompetensi lain yang masih ingin saya kembangkan yaitu untuk bisa mendengarkan secara aktif agar saya nantinya bisa lebih fokus dan juga mampu membantu coach untuk lebih banyak menemukan ide-ide yang baru untuk menyelesaikan solusi dari masalahnya. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang seorang coach itu sangat berperan ya Bu ya di sini dalam kegiatan coaching, karena tanpa coach yang bagus, yang memiliki kompetensi yang hebat, itu tidak akan bisa membantu seorang coach yang mempunyai masalah dan menemukan solusinya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Joko dan Ibu Indah yang telah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Semoga kegiatan kita malam hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Demikian untuk kegiatan latihan coaching ya kita akhiri dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.